kebetulan nama kita sama. Bukan kebetulan ya. Ya antum diberi nama, saya diberi nama. Sama-sama Adi, cuman belakangnya aja beda. Hehe. Satu mau ngapain tanya? Allahu Akbar. Saya mau tanya Ustaz, baik Adi. Jika ketika sedang salat, kalau sudah pakai jika, jangan pakai ketika. Sir, asar dan zuhur, makmum sudah selesai membaca Al-Fatihah, kemudian apakah dia menunggu imam selesai membaca surah, ataukah kita juga membaca surah? Bagaimana kalau surah yang makmum baca berbeda dengan imam? Dalam salat makmum dengan imam, kita bisa lihat kondisinya. Pertama, ayat-ayat yang mengisyaratkan, bahkan hadis-hadis mengisyaratkan dalam kondisi makmum mendengarkan bacaan imam. Ya, di antaranya misalnya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, dibacakan. Jadi ada fokus. Anda memang jadi objek untuk dibacakan Qur'an. Ya, fastami'u, Anda diam, berhenti. Wa ansitu. Ansitu itu lebih kepada diam, fokus, berhenti. Misal, sedang ngobrol nih. Saya bacakan misalnya, Anda objek bacaannya, maka Anda diam menyimak. Makanya ketika khutbah, kenapa diminta ansitu wasma'u? Karena Anda jadi objek dari khatib, diajak bicara. Kan tidak sopan saya ngajak kepada antum bicara dengan yang lain. Bikin forum dalam satu forum. Sama ketika Anda dibacakan pada Anda ayat Quran, Anda fokus melihat, mendengarkan, fokus dengar. Dan tidak ada fokus paling dalam kecuali saat sholat. Imam membacakan, mohon kepada Allah, dan bacaannya mewakili Anda. Makanya ketika diperdengarkan pada Anda diam, simak baik-baik. Ketika bacaan diperdengarkan kepada Anda, diam, simak baik-baik. Maka Nabi menyampaikan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam dijadikan untuk diikuti. Bacaan imam itu bisa mewakili bacaan makmum. Ketika Anda menyimak, mendengarkan. Nah, apa bagian yang disimak itu? Bacaan Quran. Jadi sebagian yang disimak ini ada yang diikuti. Apa diantaranya? Al-Fatihah. Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sempurna salat seseorang ketika bisa baca Al-Fatihah, dia tinggalkan Al-Fatihahnya. Ini maksudnya dalam salat berjamaah. Imam baca Al-Fatihah, makmum punya peluang. Makanya mohon maaf ya, imam itu tolong beri kesempatan pada makmum untuk bisa setidaknya memiliki waktu jeda untuk bisa mengikuti bacaan imam dalam Fatihah. Anda bisa jedakan dalam setiap ayat. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak sebentar. Makmum mengikuti dalam hatinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Antum ikuti misalnya. Bisa antum kalau baca hadar misal seperti dalam tarawih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Antum panjangkan itu, sambungkan sampai waladhdallin misal, antum jeda sebentar supaya makmum punya kesempatan untuk membaca Al-Fatihahnya. Batas paling minimal kata para ulama 3 ayat. Kalau antum baca dari Bismillah sampai Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa boleh 3 ayat? Karena ayat terpendek dalam satu surah Al-Quran, surah terpendek di Quran adalah diukur dengan 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Itu terpendek. Karena surah terpendek 3 ayat, maka setiap surah dipandang cukup ketika dibacakan 3 ayat dengan kadar yang sama dengan Al-Kautsar. Kalau Anda sudah Ar-Rahmanir Rahim, imam baca surah, Anda diam simak di sini. Dengarkan. Itu yang dimaksudkan. Di Al-Fatihah diikuti, adapun surah setelahnya Anda dengarkan dan simak dengan baik. Paham sampai sini? Baik. Jika tidak mampu mengikutinya karena sudah ruku, imam meruku, Anda nggak usah baca Al-Fatihah. Karena imam itu diikuti. Imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Jadi begitu Anda misalnya datang sholat, misal kita kasih contoh, antum imam, Bismillah. Ini kiblatnya ke sini mas. Nah, ya. Baik. Ruku. Nah, datang ini. Masbuk. Bismillah. Baik, lihat baik-baik. Sebentar, pertanyaan saya, kenapa antum masbuk? Hah? Orang bisa tepat waktu, antum masbuk, kenapa antum masbuk? Jangan dibiasakan mas, sholat itu penting. Antum dahulukan kepentingan akhirat. Jangan diulangi lagi ya. Yang lain bisa datang tepat waktu, antum masbuk, luar biasa. Siapa nama antum? Mas Faiz, bukan masbuk. Jangan masbuk, ya, Mas Faiz. Jangan diulang ya. Awas, hati-hati. Cita-cita masuk surga, masbuk lagi. Tahan sebentar, antum sedang sholat. Ini posisi sedang rukuk. Beliau datang terlambat, ya. Nah, begitu beliau datang, kemudian takbir, karena sholat dibuka dengan takbir. Sabar ya.
Kalau dari ruku, tidak. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Ya, sehat ya. Baik. Maju mas sedikit. Nah, antum takbir. Setelah antum takbir, antum langsung rukuk. Nah, tidak perlu baca Al-Fatihah lagi. Jadi langsung diikuti. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, langsung turun rukuk. Paham? Baik. Nah, jadi posisi semacam ini sudah dihitung 1 rakaat. 1 rakaat. 1 rakaat itu artinya rukuk itu dari kata rak'ah. Semua ulama sepakat kalau makmum sudah mendapati rukunya imam maka dihitung 1 rakaat. Karena rukuk berasal dari rak'ah. Dan rukuk ini sudah bagus, teman-teman, naik sedikit. Nah, segini. Ukur segini ya. Dilurus sampai ke sini, sampai kalaupun disimpan bejana di atasnya, kemudian dituangkan air, itu tidak goyang. Ada airnya Mas ya, hati-hati. Ya. Nah, antum boleh duduk. Tidak. Baik pemirsa, jadi contoh rukuk semacam ini, rukuk yang bagus. Hati-hati Mas ya. Ah, sudah. Terima kasih. Nama siapa? Lukman. Lukman. Baik. Nama antum disebut di Quran surah keberapa? Ah, sudah. Ya. Surah 31. Baik. Insyaallah antum malam ini akan mendapatkan hadiah khusus spesial buat Lukman. Kita akan berikan mushaf khusus dan kita doakan dengan mushaf itu bisa hafal Quran insyaallah ya. Baik. Sudah menikah? Alhamdulillah. Baik. Faiz. Baik. Jangan masbuk lagi ya. Teruskan. Baik. Jadi antum langsung ikuti, kemudian bacaan rukuknya ikuti itu. Sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan Al-Fatihah. Karena yang dimintakan Al-Fatihahnya. Maka antum bacakan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jikapun belum imam kemudian turun, antum bisa mengulang Al-Fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya. Karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah Al-Fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia ruku. Ustadz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam nggak ngasih tahu karena nggak dibacakan kepada antum. Nggak bisa antum mau ruku, imam sama nggak bacaan? Ini sama antum sedang sholat. Ya? Di situ nggak ada masalah perbedaan itu, sepanjang masih dalam rukun yang sama, nggak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan, salah nggak? Tidak, karena posisinya sama-sama mau sujud dan diberikan kesempatan hal yang menggunakan perangkat bisa berbeda. Yang penting turun sujud. Jadi tidak harus imam pakai lutut, antum pakai lutut, tidak. Imam bisa pakai lutut, antum bisa pakai telapak tangan, bergantung pada kemudahan kita. Imam telapak tangan, antum pakai lutut. Yang salah imam pakai lutut, antum pakai kepala, itu yang salah. Jelas ya? Di dalam konteks ini, itu silahkan seperti tadi yang kami sampaikan. Sami Allahu liman hamidah.